Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat petang, selamat siang. Ini kita nggak tahu juga nih tayangnya jam berapa nanti. Kita balik lagi di program Andro and Friend. Ini kalau biasanya saya ngobrol sama yang seumuran, sekarang saya mau coba nih tanya-tanya sama yang Gen Z. Kayaknya ngobrolan tentang Gen Z ini selalu menarik untuk kita kulik dari berbagai sisi ya. Mau ngomongin soal kehidupan, cinta, kampus, dan lain-lain. Nah, sekarang udah bareng saya ada seorang mahasiswi, betul? Betul. Dan silakan perkenalkan namanya sendiri nih, siapa? Halo Bang Andro. Halo. Nama saya Geo Citra Sentana. Ya. Biasanya kawan-kawan saya memanggil saya Geo. Geo. Iya. Oh, ini apa? Karena Saya- orang tuanya suka geografi apa gimana nih? Nggak tahu juga ya Bang ya. Mama saya suka ngasih nama anaknya yang Unik-unik. ya unik-unik gitu. Siapa? Emang adik keduanya siapa? Yang ada Bio? Bukan. Oh, anak Nosa. saya itu. Nosa. Nosa. Ya, Nosa kayaknya jarang kan nama-nama di Nosa. Ada sih, ada. ada, tapi jarang kan Bang. Nggak terlalu pasaran gitu kan. Apa ininya? Apa alasannya ngasih nama itu? Nggak tahu juga ya mama saya itu. Dia emang suka begitu Bang, kayak yang unik-unik gitu. Jadi kamu nama Geo itu nggak tahu maknanya apa? Ya kalau Geo itu kan ini ya bumi. Bumi. Iya, kalau- Biar selalu Selalu membumi Oh. sepertinya. down to earth gitu ya. Iya. Biar selalu ingat, nggak sombong, Iya. nggak melangit gitu. Tapi Iya. kira-kira kalau Geo sendiri, ini panggilnya Geo. Iya Geo Bang. Kalau Geo tipe yang apa? Sombong apa enggak? Kalau sombong sih enggak ya, aku tipe yang kayak ramah, yang humble gitu. Bisa-bisa Ya, aja menurut- mengklaim ya. Yang menurut aku sendiri dan teman-teman sih Bang. Oh, alhamdulillah ya kalau Iya, alhamdulillah. bagus ininya apa namanya insight-nya tentang kamu. Iya. Nah, hari ini kita mau bahas hal-hal yang berhubungan sama Gen Z tentang perkuliahan. Oke, boleh. Dalam dunia perkuliahan ini kan ada macam-macam ya. Ada tentang dosen, tentang perkuliahan, tentang organisasi. Iya. Nah, kalau dia lebih tertarik di apa nih? Organisasi apa kuliah? Ya, kuliah dan organisasi sih Bang. Tapi juga ya kegiatan kampus gitu. Oh, jadi kalau bisa imbang ya. Iya, imbang. Oke. Berarti Gio ini aktif di kuliah, juga ikut juga organisasi. Iya. Mas, keren nih. Kita mau kulik-kulik tentang pengalaman organisasi atau pandangan organisasi di anak-anak Gen Z. Karena sekarang ini kayaknya tentang organisasi itu kok kalau saya lihat di medsos tuh kayaknya ya dalam tanda kutip banyak negatifnya gitu, Iya, kayak iya, senioritas, benar. saya kayak mungkin nggak transparan, bahkan ya kita dengar beberapa waktu lalu ada kayak kasus kekerasan dalam organisasi, Iya. bahkan iya ada yang sampai meninggal, ada yang sampai luka-luka gitu. Nah, menurut Geo sendiri gimana kondisi organisasi di tempat Geo kuliah? Kalau menurut aku ya Bang ya, Atau secara umum lah ya? iya, oke. Menurut aku ya Bang, organisasi yang ada di kampus aku itu ya agak-agak kacau gitu. Agak-agak ya. Ya, Tapi itu secara umum baik atau gimana? Atau kacau? 50-50. 50-50. Iya, Oke, kenapa tuh alasannya? karena kadang gini, organisasi di tempat aku gini Bang. Misalnya mereka mengadakan acara, taruhlah acara makrab gitu ya Bang. Belum bertanya sama pihak kasubag, pihak kampus gitu, mereka udah mengumpulkan, udah merapatkan, dan itu kan belum persetujuan dari kasubag atau dari pihak kampus. Boleh nggak sih mengadakan makrab ini gitu? Jangan kayak belum ada izin, udah langsung Ngadain membuat acara gitu. Karena takutnya apa? Takutnya gini, karena sebagian mahasiswa itu ada yang tidak dibolehkan oleh orang tuanya ya Bang ya untuk ikut makrab, karena makrab itu kan nginep dan sampai malam itu berkegiatan terus Bang gitu. Terus juga makrab kan agak-agak Kan makrab kejam. itu malam keakraban. Iya, bener Malah nggak akrab. akrab, tapi saking akrabnya Jadi jadi akrab banget. akrab banget. Tanda kutip akrab. Tapi itu memang ada contoh peristiwa yang pernah mungkin dialami atau kejadian yang nggak ngenakin dari makrab itu yang akhirnya ngebuat jadi takut Iya. untuk ikut lagi gitu. Iya, waktu pas itu pernah sih Bang yang kayak
kesurupan ngelihat makhluk halus gitu. Oh, kapas. Kapas, ya halus ya. Kapas terbang gitu ya. Iya. Oke, terus. Habis itu juga ada orang tuanya khawatir sama anaknya karena ini apa kegiatan itu kan makrab itu kan kegiatan terus ya Bang ya, nggak ada kayak istirahat atau ya istirahat ada, tapi kan setelah itu berkegiatan nanti anaknya sakit atau misalnya ada yang penyakitnya kambuh atau apa yang gitu, jadi orang tua kan khawatir. Itu apa? Gitu. Ada istilah kayak perpeloncoan gitu atau gimana? Perpeloncoan juga iya sih, kan kita juga disuruh-suruh sama cutting ya Bang ya. Gitu. Jadi kita apa yang cutting suruh itu kita harus lakukan gitu. Misalnya minum itu satu gelas kecil itu ya semua harus kebagian gitu. Oh, jadi dikit-dikit. satu gelas itu untuk barengan. Niatnya untuk kebersamaan, tapi ya kan kita nggak tahu ya Bang ya. Entah itu ada yang sakit atau gimana, kan kita bisa tertular sih apalagi zaman sekarang ya Bang bener-bener. ya. Gampang menularkan sesuatu dari sesuatu yang disentuh orang lain ya. Iya gitu. Itu memang harus nurut. Ya harus nurut Bang, kalau misalnya kita nggak nurut itu ya guys ya, kita bakal dikasih pelajaran, bukan sih, kayak dikasih hukuman Dikasih gitu. pelajaran. Iya dikasih hukuman lah ya Bang ya. Gitu. Contohnya misalnya? Contohnya kita nggak mau gitu, nanti kita disuruh bantu-bantu bersih-bersih, masak-masak atau yang begitu Bang. Itu saat acara berlangsung. Iya, saat acara berlangsung. Oke. Itu pada dasarnya kegiatan yang dilakukan di luar kampus ya? Iya, di luar kampus. Terpantau nggak itu kira-kira? Terpantau nggak terpantaunya yaitu cutting yang megang gitu Bang, dari pihak kampusnya cuman datang lihat aja, setelah itu ya mereka balik gitu. Ya. Artinya sudah ada izin tapi mungkin kurang pemantauan. Iya, begitu kurang ya? pemantauan dan juga dari iuran dananya juga itu apa tuh? Kurang? Agak too much. Oh gitu. Tapi sesuai nggak dengan Nothing. tempat yang makan segala macam gitu? Enggak. Kurang ya? Ya, kurang. Jadi menurut kamu antara apa yang dikeluarkan dengan yang didapat itu nggak sesuai? Nggak sesuai, nggak sebanding. Oke. Nah itu kan mungkin bisa jadi ini dialami oleh teman-teman di kampus-kampus lain ya. Bisa jadi begitu, kita nggak tahu. Dan ini dialami. Ini sebenarnya bentuk kritik dan untuk perbaikan ya. Bukan hanya kita menjatuhkan atau mengkritik, tapi siapa tahu ini ada perbaikan setelah ini gitu. Misalnya ya lebih humanis. Saya juga pada dasarnya saya itu kurang sepakat dengan ada namanya perpeloncoan, senioritas. Saya nggak sepakat saya dengan itu. Karena akan menimbulkan dendam-dendam baru ke adik-adik tingkatnya. Akhirnya malah jadi kayak sok-sokan lebih senior gitu-gitu. Saya nggak suka tuh kayak gitu-gitu. Dan saya nggak sepakat. Iya, benar Bang. Karena saya juga di kampus dulu malah nggak ngikut acara-acara begitu. Iya. Kalau kami diharuskan Bang. Nggak, maksudnya saya ikut nih sebagai peserta waktu maba, ya kan. Terus tahun kedua saya kuliah jadi panitia. Nah, tapi tahun-tahun setelahnya saya nggak ikut lagi tuh sebagai senior atau sebagai cutting yang wah gitu kan. Abang dulu deh. Saya kesel banget tuh kalau ada senior-senior yang begitu tuh, kayak apa sih? Tuh nggak usah sosokan gayaan kayak lebih senior dari yang lain gitu. Kita masuk kuliah kan untuk kuliah, untuk belajar, berorganisasi. Ini malah kayaknya kok direndahin gitu. Dan juga ini apa? Terlalu dipaksa-paksain gitu. Ya, dipaksa. Misalnya aku nggak mau nih, pasti dipaksa. Nanti kalau misalnya nggak ikut, nanti bayarannya ini dilebihin gitu. Oh, ada ancaman-ancaman gitu ya. Mungkin membuat kita namanya mahasiswa baru takut lah ya. Takut, ya. Oke, tapi pada dasarnya walaupun saya tidak suka senioritas, saya juga tipe yang selalu ikut organisasi dari sekolah, dari kuliah gitu. Dulu saya juga organisasi di sekolah di OSIS. Terus kuliah juga saya ikut organisasi, ya walaupun bukan yang kayak organisasi yang keren-keren banget gitu. Tapi menurut saya organisasi yang saya ikutin ini cukup lumayan keren lah bagi saya gitu. Nah, pasti ada hal menarik atau hal baik dalam sebuah organisasi. Nah, itu dirasain nggak sama Geo? Sebenarnya ada kan? Ada apa yang sebenarnya keuntungan dari kita ikut organisasi itu? Keuntungannya itu ya kita banyak teman, banyak dikenal juga. Terus juga misalnya dari luar ada
acara ngundang atau apa kan kita ikut diundang, kita ikut datang, menambah pertemanan juga, Oke. relasi gitu. Terus selain itu, tapi Geo ikut juga kan organisasi? Ikut Bang. Apalagi kemampuan-kemampuan apa yang dulu mungkin Geo nggak tahu, setelah ikut organisasi jadi tahu gitu. Apa ya Bang ya? Apa bikin proposal atau Iya. administrasi itu kan penting juga Iya, tuh. bikin proposal, bikin surat-surat gitu. Yang tadinya belum pernah buat surat gitu, ini di komunitas ini Organisasi ini. organisasi ini jadi bisa bikin surat. Ya, terus gitu. belajar ngelobi Ya, untuk bikin kegiatan. Itu kan sebenarnya soft skill yang nggak diajarin ya Iya. di dunia perkuliahan. Belajarnya kita di organisasi. ya, Hanya mungkin di organisasi itu kamu maksudkan atau kamu inginkan lebih rapih gitu ya. Iya. Tadi yang banyak hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kamu ngikuti organisasi gitu. Tapi next, kamu pinginnya organisasi yang kamu ikutin lebih kayak mana nih? lebih maju dan lebih transparan. Penting itu ya. Iya, terutama transparan ini. Oh, Bang. kenapa? Hitung-hitungan banget deh kalau cewek. Iya, karena gini ya Bang ya. Kita ini nih yang ikut organisasi ini kan pasti selalu ada acara, mengadakan acara ya Bang ya. Nah, acara itu tuh kan selalu meminta dana, iuran gitu Ya, kan. Nah, iurannya ini nih kadang di luar Di luar apa? Di luar nalar, di luar ini Bang, di luar natar, di luar natar ya bener Bang, di luar natar. di luar natar ya kan. Iya, waktu pas itu pernah ya Bang ya, kami masih maba, saya masih maba, itu ada acara kegiatan makrab. Makrabnya itu tuh per orang, per anaknya itu diminta bayarnya 80.000. Nah, tahu Bang, waktu pas makrab itu, tempat makrabnya itu sangat-sangat Enggak tidak banget. worth it banget Bang. Oh, kenapa tuh? Ternyata itu tempat terbengkalai, Jadi nggak ada izin, nggak ada apa, nggak ada yang jaga. nggak ada yang jaga. Itu tempat-tempat terbengkalai udah bertahun-tahun Bang. Mungkin niatnya untuk bersihin. Ya mungkin ya Bang ya. Oh, jadi ditaruh di tempat yang Iya, di tempat seperti itu, tapi bilangnya ini dipakai gitu Bang. Maksudnya ini ada yang iya, sering dipakai. padahal Tapi kelihatan dari pandangan mata, tidak sama sekali. waduh. Sangat menyeramkan, kamar mandi aja nggak ada Bang. Aduh. Jadi kita harus jauh jalan untuk menumpang kamar mandi. Pelosok, jalannya jelek banget. Terus juga ada yang beberapa ngelihat makhluk-makhluk, iya Awan tadi ya, awan. Apa kapas ya? kapas-kapas itu. Halus. Terus juga ada yang gejala mau kesurupan kayak gitu. Udah gitulah Bang pokoknya. Karena mungkin lelah kali ya, capek gitu. Iya. Ternyata itu tempat udah lama nggak dipakai, Bang. Terus juga katanya sewanya itu 2 jutaan. Pokoknya 2 juta, hampir 3 juta. Ternyata itu nggak nyampe segitu, Bang. Dari pihak cutting itu yang ngomongnya ini nyewanya segini, padahal tidak. Iya, setelah kita tanya-tanya. Iya, ternyata enggak. Nah, uangnya itu ya dipakai buat mereka bakar-bakar segala macam, Bang. Nah, bukan itu aja, Bang. Contohnya lagi baju PDH. Ya. Nah, baju PDH itu 150. Padahal bahannya ya sama aja. Disaranin yang lebih murah seperti yang 120 atau 130. Nggak mau. Nggak mau. Iya, katanya ada tempat langganan sendiri. Ternyata Bang itu baju itu tuh harganya tuh jauh lebih murah. Nah, sisanya tuh ya dipakai ya orang-orang itu aja, kating-kating itu aja gitu. Jadi semenjak itu aku jadi kayak ngeberontak, jadi nggak percaya gitu Bang. Aku bahkan juga sampai ngomong ke Kasubag, ke fakultas. Jadi kita gitu. Protes ya. Protes ya Bang, nggak setuju banget soalnya ibaratnya nggak semua anak lo megang duit, nggak semua anak juga terima sih uangnya, malah dikorupsiin gitu. Ya ini diduga begitu ya kira-kira karena ini mungkin ya aspirasi ya, aspirasi dan siapa tahu setelah ini walaupun nggak tahu nanti ini kita tanya dulu, ini berani nggak ditayangin ini? Boleh ya? Iya, boleh ditayang. Saya suka nih sama orang-orang yang berani karena ini juga untuk kebaikan. Iya, untuk ini perbaikan ke depannya gitu. Biar setelah ini nggak ada lagi yang tidak sesuai. Benar gitu Bang. Kan. Oke. Keren banget Geo, terima kasih banyak udah kasih waktunya walaupun sedikit tapi minimal ada nih
isi dan keresahan yang diungkapin, Iya. dan harapannya tadi semoga jadi perbaikan. Iya, perbaikan dan menjadi lebih baik. Lebih Tapi sepertinya ini Akan perlu perjuangan. enggak, sudah perjuangan dan sudah, Berhasil. iya, begitu Bang. Ya itulah, karena memang sesuatu harus diperjuangkan. Iya, Asoy. Terima kasih guys sekali lagi Iya. waktunya. Nanti kita akan, kalau misalnya ada waktu lagi, kita ngobrol-ngobrol tentang hal lain atau tema lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Andro and Friend. Mantap. Wih, capek bener.